Sahabat Kompas.com, selama berminggu-minggu, Barat menuduh Rusia berencana menyerang Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin soal sanksi jika Rusia melancarkan serangannya. Diplomat Rusia Kremlin Dmitry Peskov membantah rencana itu dan menyalahkan peningkatan ketegangan kepada NATO. Namun, apakah Rusia benar akan menginvasi Ukraina? Berikut prediksinya. Ukraina dan para sekutu baratnya menuduh Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan untuk persiapan invasi. Komando militer Ukraina percaya kemungkinan eskalasi dapat terjadi pada akhir Januari 2022. Meski demikian, Rusia menyebut penambahan pasukan itu merupakan bagian dari pengerahan rutin. Rusia mengklaim pihaknya berhak melakukan apa saja yang diinginkan di wilayah kedaulatannya. Sementara itu, para pakar meragukan kemungkinan serangan karena tentara Ukraina semakin kuat usai melalui lebih dari 7 tahun konflik melawan separatis pro-Rusia. Pakar juga menilai perang Rusia-Ukraina akan berisiko besar dari sisi korban manusia dan keuangan. Putin menuduh Barat mengabaikan garis merah Rusia dan menekankan bahwa Ukraina telah mendekati wilayah kedaulatan Rusia dengan menggunakan drone militer. Ia menilai saat ini Ukraina kembali menegaskan ambisinya untuk bergabung dengan NATO. Dalam pembicaraan dengan Biden pada Desember lalu, Putin juga menuntut jaminan hukum yang akan melarang NATO berekspansi ke Ukraina. Ia menyebut membiarkan NATO mendekati perbatasan Rusia sama saja dengan aksi kriminal yang lambat. Selain itu, Rusia juga mencela latihan militer pimpinan Amerika Serikat di Laut Hitam selama berminggu-minggu. Pada kesempatan yang sama, Rusia ingin berhubungan kembali dengan Washington soal isu-isu utama seperti stabilitas strategis dan Iran. Sementara itu, Biden mengancam Putin dengan sanksi berat jika Rusia menyerang Ukraina. Washington juga memastikan siap meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Eropa Timur. Meski demikian, Biden tidak menyinggung soal pengiriman pasukan untuk mendukung Ukraina. Menurut Biden, pihaknya tidak berkewajiban karena Ukraina bukanlah anggota NATO. Selain itu, Washington juga ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia. Kerjasama itu terkait masalah-masalah di luar Ukraina, terutama perlucutan senjata dan keamanan siber. Ketegangan masih terjadi di garis depan konflik Ukraina dengan para pemberontak pro-Rusia. Meski demikian, kondisi ini tampak tidak memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Sementara jumlah pelanggaran gencatan senjata dalam 2 minggu terakhir lebih rendah jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Di pihak Rusia, puluhan ribu tentara ditempatkan di dekat perbatasan dengan Ukraina. Namun, sebagian besar tentara itu sudah berada di sana sejak musim semi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.